siapapun yang bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, pasti Allah akan memberinya solusi. Dan apa yang diperintahkan Allah itu tidak merugikan hambanya, karena Allah Maha memberi kasih sayang. Kisah Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah dan hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa lagi dengan kami, channel Kisah dan Hikmah. Kali ini akan berkisah tentang pengorbanan seseorang yang sampai hari ini tak ada bandingannya, yakni seorang ayah, yakni beliau Nabi Ibrahim alaihissalam tega menyembelih putra sematawayang, yakni Nabi Ismail alaihissalam yang berumur 13 tahun. Bagaimana kronologis historis dan hikmah peristiwa ini? Ikuti kisah berikut ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sebagai dukungan dan motivasi kami dalam berbagi kisah menarik lainnya. Disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin halaman 179 karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir, juga kitab Bada'i'uz Zuhur halaman 85 karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas Al-Hanafi. Nabi Ibrahim adalah seorang yang kaya dan sangat dermawan sekali. Pernah suatu hari ia menyembelih 1000 kambing, 300 sapi, dan 100 unta. Hingga tak hanya masyarakat sekitar yang terkagum-kagum, akan tetapi para malaikat di langit juga mengagumi kedermawanan Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim pernah berkata, "Jika saja seandainya aku punya anak lelaki dan Allah memerintahkan untuk menyembelihnya, maka aku juga siap menyembelihnya." Dengan perjalanan waktu terus berlalu, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ismail dari istri kedua, yakni Siti Hajar. Setelah beberapa tahun menikah dengan Siti Saroh, belum juga dikaruniai momongan. Pada malam tanggal 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi ada suara sangat jelas sekali. "Wahai Ibrahim, laksanakan nadarmu. Allah memerintah kepadamu menyembelih putramu." Esok harinya, Nabi Ibrahim bingung atas mimpinya. Masa Allah menyuruh menyembelih anakku sendiri? Ia terus berpikir, apakah ini mimpi dari syaitan atau benar dari Allah? Maka tanggal 8 Dzulhijjah dinamakan Hari Tarwiyah, yang artinya berfikir. Malam berikutnya, malam 9, Nabi Ibrahim bermimpi yang sama. Akhirnya Ibrahim tahu kalau mimpi itu datang dari Allah untuk menyembelih putranya. Maka tanggal 9 dinamakan Hari Arafah, yang artinya tahu mimpi itu dari Allah. Selanjutnya, pada tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim berkata kepada Siti Hajar istrinya, "Wahai bunda, pagi ini aku akan pergi bersama Ismail ke Bukit Mina. Pakaikanlah Ismail dengan pakaian yang bagus, kasih minyak wangi, dan sisir rambutnya yang rapi." Setelah semuanya selesai, Ibrahim mempersiapkan diri membawa pedang, tali, dan mengajak Ismail keluar dari rumah. Dalam perjalanan, syaitan mencoba mempengaruhi pikiran Ibrahim agar tidak usah menjalankan perintah Allah.
"Wahai Ibrahim, lihatlah putramu. Dia begitu tampan, gagah perkasa. Lagi pula, bukankah itu anak satu-satunya yang kau tunggu bertahun-tahun? Apakah kau tega dan tidak kasihan kepada anakmu?" Mendengar godaan setan, Nabi Ibrahim langsung marah. "Jangan ganggu aku, wahai iblis laknatullah. Ini perintah Allah Tuhanku. Apapun akan aku lakukan demi taatku kepada Allah." Setan gagal menggoda Ibrahim lalu menuju Siti Hajar di rumah. "Wahai Hajar, apa kamu gak tahu kalau suamimu akan menyembelih Ismail?" "Kamu ngawur setan laknatullah. Mana mungkin seorang ayah tega menyembelih putranya sendiri?" Siti Hajar membantah. Ini benar-benar terjadi karena Ibrahim diperintah Allah untuk menyembelih Ismail. Bujuk setan terus menggoda. "Oh, begitu. Kalau itu memang perintah Allah, ya tidak masalah. Biarkan saja suamiku menyembelih Ismail." Seketika setan langsung pergi menemui Ismail dan menggodanya. "Wahai Ismail, mengapa kamu diam saja dan bergembira begitu? Apakah kamu belum tahu kalau kamu akan disembelih ayahmu?" Ismail langsung membantah. "Mana mungkin ayah akan tega menyembelih aku, anaknya sendiri." "Itu benar Ismail, karena ayahmu mendapat perintah Allah untuk menyembelihmu." "Kalau itu perintah Allah, ya tidak masalah, aku siap disembelih," jawab Ismail tegas sambil melempar kerikil ke arah setan yang sampai sekarang menjadi bagian ritual ibadah haji, yaitu melempar jumrah. Setibanya di Bukit Mina, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku lewat mimpi agar menyembelihmu. Bagaimana jawabanmu, nak?" Ismail tersenyum. "Ayah, jika itu perintah Allah, lakukan saja ya. Insya Allah aku siap dan sabar menjalankannya." Kemudian proses penyembelihan dimulai. Nabi Ibrahim mengikat tangan dan menutupi mata Ismail. Seketika Ismail berkata, "Ayah, jangan ikat tanganku dan jangan tutupi mataku, karena aku takut dan malu bila dilihat para malaikat. Dikiranya saya terpaksa tidak rela disembelih." Akhirnya Nabi Ibrahim meletakkan pedang di leher Ismail. Dengan sekuat tenaga, Ibrahim menyembelih Ismail. Tetapi tiba-tiba pedang itu tidak bisa memotong leher Ismail. Seketika Ibrahim memukul pedang di batu besar, dan anehnya batu itu pecah menjadi dua. Ibrahim kaget sembari berkata, "Wahai pedang, mengapa kau tak mempan di leher Ismail? Sedangkan batu seketeras itu kau bisa memecahkannya." Dengan kuasa Allah, batu itu bisa menjawab, "Wahai Ibrahim, apakah aku harus mengikuti perintahmu? Sedangkan Allah memerintahkan agar aku tidak memotong leher Ismail." Pada waktu bersamaan, malaikat Jibril turun dari langit membawa seekor kambing dari surga, yaitu kambing korbannya Habil, putra Nabi Adam alaihissalam yang diterima. Sembari Jibril mengucapkan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Kemudian Nabi Ibrahim menyambungnya, "La ilaha illallah, wallahu akbar." Dan Nabi Ismail ikut menjawab, "Allahu akbar, walillahil hamd."
Sahabat kisah dan hikmah yang dirahmati Allah, hikmah kisah ini banyak sekali. Salah satunya, siapapun yang bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, pasti Allah akan memberinya solusi. Dan apa yang diperintahkan Allah itu tidak merugikan hambanya, karena Allah Maha memberi kasih sayang. Semoga anak cucu kita solih-solihah seperti meniru kesolihan Nabi Ismail alaihissalam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.